Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pagi ini, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan kepada para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ata'allaha wa 'amila khairan kana sa'idan fid dunya wal akhirati. Faman ata'allaha, barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Allah, wa 'amila khairan, dan melakukan kebaikan, beramal kebaikan, kana sa'idan fid dunya wal akhirati, maka dia bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan kebaikan saja itu bisa saja bahagia di dunia, tapi belum tentu dia bahagia di akhirat. Makanya tidak cukup hanya beramal baik saja, harus disertai dengan taat kepada Allah. Umat-umat yang lain, agama-agama yang lain, bukan berarti tidak ada orang baik. Banyak orang baik, dari Nasrani, dari Yahudi, dari yang lain, itu banyak orang baik, dan bisa saja dia bahagia di dunia, bisa saja dia bahagia di dunia, tapi tidak ada jaminan bahwa dia akan bahagia di akhirat. Sebab kebahagiaan di akhirat itu hanya diraih oleh orang yang taat kepada Allah. Itulah maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama dari kata roha dengan mim, rahimah. Rahman dari kata rahimah, Rahim juga dari kata rahimah. Yang membedakan, kalau di dalam tafsir-tafsir, di dalam terjemahan Departemen Agama biasa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya maknanya sama-sama Allah Maha memberi kasih sayang. Cuma kata Ar-Rahman itu kalau kata Ar-Rahman itu terbatas hanya di dunia saja, sedangkan Ar-Rahim di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman, semua makhluk akan dapat Rahman, dapat Maha Pengasih dari Allah Subhanahu wa taala, dapat Rahman. Orang Kristen juga dapat Rahman. Makanya jangan heran ketika ada orang Kristen itu justru banyak uangnya, banyak hartanya. Itu hartanya orang Kristen dari manakah? Dari Tuhannya atau Allah? Dari Allah. Jangan bilang dari Tuhannya. Berarti kau mengatakan dua Tuhan. Tidak. Semua dari Allah. Apa yang ada di dunia ini dari Allah. Kenapa Allah memberikan kekayaan kepada mereka? Sebab Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih itu bukan hanya untuk orang yang beriman, pokoknya semua manusia, semua manusia. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang dari Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk di dunia dan untuk di akhirat. Orang beriman saja yang dapat Ar-Rahim dari Allah. Yang memasukkan orang ke dalam surga itu bukan pahala,
Yang memasukkan orang dalam surga itu bukan karena amalan, tapi rahim, rahmat dari Allah. Rahmat orang Kristen tidak dapat. Yang dapat rahmat adalah yang taat kepada Allah. Jadi Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus kepada orang yang beriman. Begitu di Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim di dunia dan di akhirat. Sebab itu sama-sama dari kata rahimah. Jangan sampai nanti ditanya apa bedanya antara Rahman dengan Rahim. Nah, itu jawab saja. Faman atau Allah, barang siapa yang mentaati Allah. Fa-nya di situ sebab dia di awal kalimat, fa-nya adalah faul istinaf. Ketika ada huruf waw atau fa di awal kalimat yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya, berarti fa-nya itu fa istinaf. Man itu ada namanya ismul mausul, ada namanya isim istifham, ada namanya isim syarat. Apa lagi? Itu juga mausul, istifham, syarat. Isim mausul yang mana itu? Isim mausul yang punya sila mausul dan aid, dan dia kalau mau diartikan artinya orang yang. Kenapa dikatakan orang yang? Sebab lil akil, untuk berakal, orang yang. Kemudian ciri-cirinya biasa man mausul itu berada di awal, di tengah-tengah kalimat, sekalipun ada di awal kalimat, tapi jarang. Kalau man istifham itu juga sudah jelas, ketika man di situ berada di dalam kalimat tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, berarti man di situ adalah man istifham, artinya siapa. Sedangkan kalau man syarat itu berada di awal kalimat yang butuh fiil syarat dan jawab syarat. Tidak sempurna mannya ketika tidak ada fiil syarat dan jawab syaratnya. Artinya bagaimana? Man barang siapa. Jadi kalau isim syarat man barang siapa, isim mausul orang yang, sedangkan man istifham siapa. Dan ketiga-tiganya itu adalah isim. Ketiga-tiganya adalah isim. Man istifham isim, man syarat isim, man mausul juga isim. Man yang ada pada syarat itu selalu berkedudukan sebagai mubtada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man di situ syarat, berarti man kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada hukumnya di rafa, tanda rafanya di sini tidak ada. Man tidak ada. Kenapa? Sebab man itu termasuk isim mabani. Isim mabani apa? Alasannya kenapa isim syarat menjadi mabani? Sebab lil iftiqar. Dia selalu membutuhkan, sama halnya huruf. Huruf itu sifatnya selalu membutuhkan amil, ma'mul. Selalu ada ma'mulnya, huruf jar. Tidak sempurna ada huruf jar kalau tidak ada yang dijar. Orang katakan min itu huruf jar. Min apa? Minal madrasah, min ini. Berarti huruf itu salah satu sifatnya selalu membutuhkan isim yang jatuh setelahnya atau ma'mul. Sama halnya man itu selalu membutuhkan sesuatu, yaitu fiil syarat dan jawab syarat. Itulah sebabnya man di situ, sebab dia syibhul iftiqar, makanya dia sebagai mabani. Dan ketika kita bertemu dengan man isim syarat itu jangan lepas dari fiil syarat dan jawab syarat. Menjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Mana jawabnya? Kenapa kalau dia bersungguh-sungguh? Wajada, maka dia sukses. Faman atau Allah, man ismu syarti mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Atau ini adalah fiil sawazan dengan
Asluhu atau wa'a. Asluhu atau wa'a. Cuma diilal menjadi ato'ah. Ketika ada huruf illat, ilalnya begini ya. Ketika ada huruf illat berharokat, kemudian sebelumnya ada huruf sehat yang sukun, maka harokatnya ditukar. Asalnya ini apa? Sewasan dengan af'ala. Berarti kalau mau dianu huruf aslinya apa ingat? Waw atau waw? Huruf illatnya waw. Waw atau ya? To'a apa namanya? To'a yatiu. Coba buka dalam kamus dulu. Apa asalnya sini? Ya atau waw? Yatu berarti waw. Berarti asalnya di sini atau sukun tonya ya, sukun tonya. Sebab fa fiilnya di asli di wazannya itu disukun af'ala. Berarti atau wa'a. Di situ kan huruf illat yang berharokat, toh? Atau wa'a huruf illat yang berharokat, sedangkan huruf sehat yang sebelumnya waw itu sukun. Berarti harokatnya ditukar. Bisa dipahami? Contoh koma itu asalnya qawama ketika dia berwazan af'ala menjadi aqwama. Waw di situ huruf illat tapi berharokat, sedangkan qaf huruf sehat tapi sukun, berarti ditukar. Kalau sakit ya sekalian sakit, sukun mukasi, sukun diam menjadi aqoma. Atau aslinya atau wa'a menjadi atau abaya'a, asalnya abaya'a menjadi aba'a. Atau fi'lun madin mabniyun alal fathati la mahalla laha minal i'rab. Atau ini adalah ma'lum. Kenapa ma'lum? Sebab tidak didahului oleh tidak ada kaidah majhulnya. Kaidah majhulnya itu uti'ah atau uti'ah. Coba nih ilalki. Kalau dia majhul asalnya kan atau wa'ah, toh? Atau wa'ah. Coba kasih majhul ki. Wi'ah. Ya-nya wawunya sukun. Berharokat. Sedangkan huruf sebelumnya yang sehat itu sukun. Berarti diubah menjadi uti'ah. Begitu? Bisa dibayangkan kah? Uti'ah. Kan waw bukan ya, uti'ah. Masih butuh ilal lagi. Apa lagi ilalnya? Karena pasangannya kasro itu adalah ya, bukan waw. Salah-salahnya uti'u, Anda cocok. Pasangannya kasro adalah ya, makanya wawnya diganti menjadi ya, menjadi uti'ah. Begitu. Aqoma ketika majhul uqiyimah. Uqwimah. Begitu dulu asalnya. Kan huruf aslinya waw, toh? Uqwimah. Kemudian ditukar harokatnya menjadi uqiwmah. Nah, kemudian pasangannya kasro adalah ya, diubahlah waw menjadi ya, menjadi uqimah. Begitu cara pembentukan. Ini sebenarnya bagi orang membaca tidak terlalu penting ji. Tapi penting bagi orang kalau mau menyusun kalimat itu harus tahu. Apalagi kalau orang yang fokus ke nahwu shorof. Faman ato'ah dikatakan tadi ma'lum, berarti yang dibutuhkan adalah fa'il. Mentaati, siapa yang mentaati? Siapa saja. Makanya di situ ada man, barang siapa mentaati. Berarti fa'il dari kata ato'ah adalah mustatir. Dhamir mustatir jawazan takdiru huwa ya'udila man, barang siapa yang mentaati. Lazim atau muta'addi? Karena artinya berawalan berarti dia muta'addi. Ketika dia muta'addi berarti butuh maf'ulun bih. Siapa yang ditaati? Allah. Berarti Allah kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Ato'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathati fi mahalli jazmin.
fi'lu syarti fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Mahalnya atau itu ya dijazam karena man itu termasuk amil jazam yang yajazimu fi'lain, menjazam dua yajazimu ya menjazam dua fi'il, menjazam dua fi'il. Huruf amil jazam kan ada dua. Ada amil jazam sebagai huruf jazam, ada amil jazam sebagai adat syarat. Ada syarat inilah yang biasa yang yang menjazam dua fi'il. Sedangkan kalau huruf jazam menjazam satu fi'il. In juga itu menjazam dua fi'il. Iya jatahid yanjah. In tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu sukses. In tajtahid tanjah. May yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia sukses. Iya jatahid yanjah. Ata'ah i'rab ulang. Man ismu syarti mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Man ismu syarti mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ata'a fi'lun madin mabniun ala fathati fi mahalli jazmin fi'lu syarti aw fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Allahu maf'ulun bih, Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih lanahu lafzul jalalah. Ada yang katakan jumlahnya atau Allah itu menjadi khobarnya man, ada yang katakan wal jumlatu fi'lu syarti wa jawabi syarti. Nanti fi'il syarat dan jawab syaratnya itu dijumlah, barulah itu menjadi khobar. Jadi ada tiga pendapat di sini. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan khobarnya man itu adalah jumlah fi'liyah, jumlah fi'il syarti, jumlahnya fi'il syarat. Ada yang katakan jumlah dari jawab syarat. Ada yang katakan jumlah fi'il dan jawab syarat. Kalau sebelah kelompok pakai apa? Enggak pernah tes? Hah? Enggak pernah bertanya? Enggak bertanya kuai. Kalau Ustaz Amir itu di Tondrongnya, dia itu jumlahnya. Jumlatu fi'li syarti wa jawab, jumlatu fi'li syarti wa jawab syarti fi mahalli raf'in khobar. Kalau kita kemarin atau Allah menjadi khobar dan semua boleh. Semua boleh. Terserah kita mau nanti jumlahnya. Mana jawab syaratnya atau Mana jumlah jawab syaratnya atau man? Kana. Berarti jumlahnya atau Allah dan kana sa'idan fid dunya itu menjadi khabarnya man. Boleh. Wa amila khairan. Wawunya situ adalah wawu atau amala wa amila fi'il madi, fa'ilnya mustatir kembali ke man. Khairan sebagai maf'ulun bi dari kata amila, sebab amila ini adalah muta'addi. Sekali lagi penting untuk tahu ma'lum dan tahu majhul. Kalau ma'lum butuh fa'il, kalau majhul butuh naibul fa'il, kalau lazim tidak butuh maf'ulun bi, kalau muta'addi butuh maf'ulun bi. Wa amila ini adalah muta'addi, makanya dia butuh maf'ulun bi. Bagaimana cara menentukan maf'ulun bi-nya? Tanyakan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Kebaikan, berarti khairan di sini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya dinasab, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa bisa dinasab dengan fathah? Sebab isim mufrad. Kana sa'idan fid dunya wal akhirati. Kana itu adalah fi'il madi nakis. Dikatakan fi'il madi nakis sebab dia tidak butuh fa'il. Yang dibutuhkan apa? Isim dan khobar. Karena kana ini termasuk amil nawasikh, merafa isim dan menasab khobar.
saudaranya, kana dhalla bata soro laisa adha aswa amsa madama mazala. Mana isimnya dari kana? Mustatir, kembali ke man, dhamir huwa. Kana fi'lun madin nakis mabniun 'alal fathati fi mahalli jazmin jawabus syarti. Kenapa fi mahalli jazmin? Sebab man itu dia menjazam fi'il syarat dan menjazam juga jawab syarat. Itu man. Coba sebutkan dulu. Coba sebutkan dalam nazam ada syarat yang menjazam. 1 2 3. Kana sa'idan. Kenapa dibaca sa'idan? Sebab dia menjadi khabarnya kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fid dunya, di dunia. Fid dunya, ad-dunya itu dijar. Kenapa bisa dijar? Sebab didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Apa tanda jarnya ad-dunya? Tidak dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Sebab dia termasuk isim maksur. Jadi perlu kita tegaskan di sini, tidak semua isim yang ada mahalnya itu ada tanda i'rabnya. Huwa ketika dimasuki huruf jar jangan dibaca min hui. Jangan dikatakan min hui. Sebab huwa itu bukan mu'rab. Huwa adalah isim mabni dan selamanya. Ja'al qadiyu. Tidak bisa kita katakan ja'al qadiyu sebab al qadi itu memang ada tanda rafa'nya. Cuma dia dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Sebab al qadi itu termasuk isim mangkus. Di sini ad-dunya dikira-kirakan saja, fid dunya majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah mana min zuhuriha lita'adzur li'annahu ismul maksur wal akhirati wa harful atfi al akhirati ma'tufun ala ad-dunya. Wal jumlatu min jumlatu fi'li syarti jumlatu min fi'li syarti wa jawab syarti fi mahalli raf'in khabar. Ustaz wa jumlatu fi'li syarti wa jawab syarti fi mahalli raf'in khabar. Wa man asahu, ini sama dengan wa man atau Allah, ya, sama. Man mubtada, tanda i'rabnya tidak ada sebab dia termasuk isim mabni. Jangan dipaksa bilang manu, tidak boleh. Man itu makanya penting untuk tahu mana isim mabni, mana isim mu'rab. Man aso ini adalah fi'il madi sama dengan ato'a. Cuma yang membedakan ato'a itu bina ajwaf, huruf illatnya cuma di tengah. Sedangkan aso itu juga bina mutal. Mutal apa? Mutal nakis yang dimana huruf illatnya itu di akhir sehingga tidak di fathah. Jadi dikira-kirakan saja sebab dia termasuk mutal akhir. Aso fi'lun madin mabniun alal fathatil muqaddarah fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Fathah muqaddarah di sini, ya. Kenapa fathah muqaddarah? Sebab termasuk mutal akhir. Failnya mana? Sama dengan ato'a. Ato'a tadi failnya mana? Mustatir kembali ke man. Berarti aso juga mustatir kembali ke man. Hu itulah pakai isim dhamir, tapi tadi di atas pakai zahir. Hu di situ yang dimaksud adalah Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya atau barang siapa yang durhaka kepada Allah, wa amila syarran wa amila khairan wa amila syarran, itu sama dari segi i'rabnya. Yang membedakan cuma maknanya saja, artinya saja. Syarran di situ sebagai maf'ulun bi dan melakukan keburukan, kana syakiyan fid dunya wal akhirah, maka dia celaka di dunia dan di akhirat. Ini semua sama artinya, sama i'rabnya. Syakian, kana syakian jadi apa? Khabarnya kana sama dengan kana
sa'idan kana syaqiyan fid dunya wal akhirati. Ini sudah berulang-ulang, fid dunya dan akhirat. Faman ata'a Allah wa 'amila khairan kana sa'idan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan melakukan kebaikan, maka dia bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, wa 'amila syarran dan melakukan keburukan, kana syaqiyan fid dunya wal akhirah, maka dia celaka di dunia dan di akhirat. Itu saja untuk pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.